Halo teman-teman Tribun Jatim dan juga Surya Online. Yang sebelumnya kita membahas dengan Coach Ino, yaitu tentang bisnis kuliner, salah satunya yaitu frozen food. Nah, untuk meningkatkan keuntungan, nah salah satunya hal yang harus diperhatikan menurut Coach Ino tadi tentang menentukan harga target pasar ya Coach ya? Yes. Nah, sebagai reseller nih Coach, mungkin bisa ditambahin tahapan yang kedua apa sih? Ini saya penasaran banget gitu. Tahapan yang kedua apa yang harus diperhatikan gitu? Yes. Sahabat Tribun Jatim dan Surya Online ya. Jadi di sini kita membahas kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan sebelumnya adalah bagaimana caranya agar Anda bisa mudah menghasilkan duit banyak dengan menjual produk frozen. Jadi sebelumnya kita membahas agar bisa mudah menghasilkan penjualan harus benar-benar tahu siapa saja target pasar yang paling mudah Anda jangkau. Kita sudah membahasnya ini ya di sesi sebelumnya ya. Pada sesi saat ini kita membahas kelanjutannya, yaitu adalah dalam cara memilih produk yang dijual. Karena pada saat ini, pada saat corona ya, sangat banyak produsen-produsen frozen yang mereka itu butuh bantuan. Mereka hanya fokus membuat produk frozennya, tapi mereka biasanya kesulitan untuk menjual produknya. Jadi sekarang itu macam produk frozen itu banyak banget. Tapi apa mungkin Anda mengkulak, maksudnya belanja semua produk frozen yang di pasaran untuk dijual lagi? Kan kayaknya tidak mungkin kan? Jadi tips saat ini bagaimana caranya memilih produk-produk frozen apa nih yang paling mudah menghasilkan penjualan di bisnis frozen Anda. Seperti kayak gitu. Oke, di yang tahapan yang kedua ini kan memilih produk frozen ya Coach. Nah, misalnya nih studi kasusnya saya seorang karyawan gitu, karyawan di kantoran misalnya. Produk apa yang harus saya pilih? Oke. Jadi kalau sesuai dengan pembahasan ini ya, pembahasan yang lalu. Jadi kalau mainnya ownernya adalah pekerja kantoran. Jadi target pasar yang paling tepat adalah sesama pekerja kantoran. Jadi caranya agar bisa lebih mudah menghasilkan duit adalah seperti kayak gini. Sebelum saya membahasnya, saya ini ya, apa namanya, akan membahas ini ya, kenapa harus memilih produk yang benar. Karena seperti gini, banyak pengusaha frozen yang tidak mengerti ilmunya. Mereka sembarang ngambil produk, sembarang kulak. Jadi produknya itu banyak banget, bisa sampai puluhan. Tapi mereka itu kesulitan untuk menjualnya. Karena macam produknya itu banyak gitu loh. Jadi lebih bagus memilih produk yang sesuai yang kita butuhkan. Terpentingnya adalah mudah menghasilkan duit yang banyak. Bukan malah yang menjadi terpenting adalah menjual frozen yang paling lengkap, yang paling banyak variannya. Jadi contoh ya tadi seperti ini ya, ownernya pekerja kantor, jadi target pasarnya juga pekerja kantor. Jadi caranya ya memilih produk yang benar-benar bisa menjadi solusi masalah pekerja kantor. Sekarang saya mau tanya deh, kalau pada saat corona ini masalah yang dihadapi sehari-hari pekerja kantor itu apa aja? Mungkin kalau di kantor, pekerja kantor bawa bekal, nggak bawa bekal gitu, karena mungkin repot, atau karena kan memang pekerja kantor kan jamnya udah tetap nih, jadi kita kesusahan untuk memasak dan lain-lain, otomatis kita memilih frozen food. Iya, jadi lebih memilih ini ya, apa namanya, membawa bekal di rumah daripada kalau mainnya jajan di luar, lebih ini kan, lebih mahal kan. Dan juga higienitasnya. Iya, higienis. Langsung kalau umpamanya bawa bekal dari rumah
Kalau umpamanya makan makanan itu aja kan bosen kan. Jadi bawa bekal. Jadi kalau kayak gitu pilihlah produk ya. Produk yang nanti bisa dimakan, tidak membuat ini suasana di meja kerja itu kacau umpamanya. Jadi kalau jual produk frozen yang nanti diolah agar bisa dinikmati pada saat di kantor, kalau bisa jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak kayak minyaknya banyak banget, atau mungkin juga sambelnya atau sausnya banyak banget. Jadi kalau makan di meja kantor banyak berkas, ada laptop, ada barang-barang kayak gitu, jangan sampai kena cipratan atau segala macam. Jadi mungkin bisa membawa bekal kayak makanan yang frozen, mungkin katsu ya mungkin. Kalau katsu itu dikasih nasi putih aja, langsung dikasih sausnya itu, saus sambelnya itu sasetan sedikit aja, itu bisa bisa untuk jadi makan siang. Atau mungkin juga kalau pekerja kantor yang bermasalah, lagi ada masalah di kantor, mungkin lagi bad mood, lagi bete, atau mungkin barusan dimarahin sama atasan, itu jadi masalah nggak untuk pekerja kantor tuh? Iya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, bermasalah ya. Jadi saran saya, kalau menjadi pengusaha frozen target pasarnya adalah orang kantoran, pilih produk frozen yang rasanya pedas. Jadi biasanya kalau di kantor sudah masuk jam 3 sore, jadi lagi ngantuk-ngantuknya, atau sudah tidak bersemangat lagi. Kalau makan makanan pedas yang frozennya itu bisa menghasilkan rasa pedas, bisa semangat lagi. Dan juga kalau produk yang pedas itu bisa membuat mood lebih bagus. Contoh kalau lagi barusan dimarahin sama atasan, moodnya kan lagi bener-bener down banget gitu loh. Jadi biar bisa semangat lagi, bisa moodnya lebih bagus, makan makanan pedas. Jadi fokus di produk-produk seperti kayak gitu. Jadi jangan sampai menjual produk frozen yang sembarang aja gitu loh. Nanti sulit loh jualannya, seperti kayak gitu. Berarti dalam hal ini sangat berhubungan erat ya antara menentukan produk dan juga target pasar itu sangat berpengaruh sekali ya untuk ini keuntungan. Betul. Jadi dari dua variabel tadi ya, target pasar sama produk harus benar-benar berkaitan agar penjual bisa mudah menjual produknya, bisa mudah menghasilkan duit dari sana. Kalau umpamanya tidak pakai strategi ini ya, tidak pakai rumus yang tadi itu, pasti kesulitan gitu loh menjual produknya. Seperti kayak gitu. Berarti masyarakat kebanyakan saat ini kan belum seberapa mengerti trik dan juga trik yang tadi disampaikan oleh Coach Ino ya. Betul. Itu seperti apa Coach dampaknya langsung gitu bagi reseller yang mungkin masih belum mengerti ilmu itu? Iya. Jadi dampaknya pertama, duit belanja modal untuk kulaannya menjadi semakin besar karena mereka kulaan ya, untuk belanja untuk dijual lagi itu sembarang, dan juga harus membutuhkan freezer yang sangat besar karena untuk menampung banyak produk itu gitu loh. Dan juga yang ketiga adalah kalau umpamanya tempat dibutuhkan freezer lebih besar, dia akan sulit menjualnya karena variannya kan banyak banget tuh frozen. Jadi untuk menjual setiap produk itu strateginya beda-beda gitu loh. Jadi sudah duit belanjanya lebih besar, butuh freezer yang lebih besar, dan juga pusing gitu loh. Menjualnya gimana? Produknya kan macamnya banyak banget gitu loh. Seperti kayak gitu.
Gimana kalau terjadi kayak gitu, pusing nggak tuh? Iya, pusing banget sih. Iya, jadi memang apa namanya? Misalnya gini, coach, hal ini memang sebelumnya masih belum saya alami misalnya, tapi ini sudah terjadi. Misalnya tadi saya sudah kulaan beberapa banyak produk misalnya apa, tapi saya belum mengerti ajaran coach Ino kan, maksudnya belum kenal gitu. Apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya ini udah terlanjur nih. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus dilakukan pertama harus menghela nafas yang panjang. Kok gitu ya caranya? Langsung kalau kayak gitu gini, ada dua cara. Pertama, target pasar yang kita bidik adalah ini ya, orang kantoran. Kita ngelihat produk-produk mana yang sebenarnya tidak cocok untuk orang kantoran. Mungkin cocoknya untuk ibu rumah tangga. Jadi ngejualnya adalah ngejualnya mungkin juga pada sesama kantoran, tapi mempromokannya bukan untuk dinikmati oleh teman kantor itu, tapi untuk istrinya mungkin, atau mungkin punya teman kantor yang belum menikah, yang punya ibu di rumah. Jadi agar bisa cepat laku ya, ini loh produk yang cocok untuk dinikmatin istrimu atau ibumu di rumah. Jadi biar cepat laku gitu loh. Jadi biar tidak ngendem banyak di freezer, nggak laku-laku. Seperti kayak gitu. Langsung yang kedua, bisa juga dengan cara dibundling. Jadi dibundling itu produknya ya, agar biar bisa cepat laku. Produk-produk yang tidak cocok dengan target pasar itu dipaksa secara halus agar konsumen membeli, dibundling. Jadi maunya beli produk yang sesuai dengan target pasar, dibundling dengan produk yang tidak cocok, harganya lebih murah daripada dijual satu-satu gitu loh. Kalau maunya dijual satuan, harganya lebih mahal. Jadi yang penting produk-produk yang nggak cocok itu cepat segera laku gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, berarti di sini reseller harus mempunyai langkah-langkah berikutnya nih, apa yang harus dilakukan, atau langkah-langkah apa yang penting untuk dilakukan gitu ya, agar keuntungan bisa tetap kita dapatkan gitu ya. Iya, bener banget. Oke, nah ini tadi kita sudah sempat bahas dengan Coach Ino tentang target pasar, penentuan target pasar yang pertama, terus yang kedua pemilihan produk yang tepat gitu. Nah, untuk langkah yang ketiga, mungkin teman-teman Tribun Jatim dan juga Surya Online penasaran apa ya langkah ketiga. Nah, kita simak di segmen berikutnya.